Selamat pagi, jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus.
Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah dalam kebaktian umum Minggu 9 Mei 2021 yang diadakan secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Cikarang. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Pertama, kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Homo Hasim. Yang kedua, dari dahulu sampai sekarang, banyak serangan-serangan yang membantah kebenaran Alkitab. Perkembangan teknologi dan zaman membuat remaja semakin sering serang-serangan tersebut. Dan mungkin jadi mulai bertanya-tanya. Karena itu, Komisi Remaja mengundang remaja kelas 7-12 untuk mengupas dan membahas secara kritis kitab yang selama ini kita pegang di acara Talk Show Interaktif Komisi Remaja dengan tema Alkitab Bisa Dipercaya yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Mei 2021 jam 19 atau jam 7 malam. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Instagram @koremgki_cikarang. Bagi umat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA, dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gkicikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anak-Nya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kebaktian ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk umat. Bicara tentang persatuan dan kesatuan adalah sangat mudah. Namun saat mempraktekkan jiwa persatuan, pada kenyataannya tak pernah semudah membicarakan konsep persatuan
dan kesatuan itu sendiri. Ada banyak kepentingan pribadi dan golongan yang menghalangi terjadinya kesatuan. Melalui tema dipersatukan dalam sang pokok anggur, kita diajak untuk memahami bahwa tinggal di dalam kasih Kristus berarti mengalami pemulihan relasi dengan Allah, sekaligus dengan sesama, serta kita diajak untuk bersedia terus memperjuangkan kesatuan dalam semangat kasih Kristus yang memandang manusia sebagai miliknya yang berharga. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 ditulis demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kini mari kita datang kepada Allah memohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu datang sujud di hadapan-Mu mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, melalui pikiran atau perbuatan kami. Ampunilah kami ya Allah, dan lepaskanlah kami dari segala kepentingan pribadi ataupun golongan. Biarlah dengan diam di dalam Kristus kami mengalami pemulihan relasi dengan Allah dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Kita semua, bagi kita sekalian yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang ditulis di dalam 2 Korintus 7 ayat 15 demikian.
Dan kasih-Nya bertambah besar terhadap kamu apabila Ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam Kristus tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi karunia. Puji Bapa Sorgawi pemberi karunia. Puji Roh pemersatu dalam kasih baka. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu dan berbakti. Dimanapun kami ada, kami percaya Tuhan mengikat kami di dalam kasih dan persekutuan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami semua, agar firman dapat diwartakan dan kami semua bersedia untuk mendengarkannya dan bahkan menjadikan firman Tuhan sebagai arahan, pedoman, dan pelita dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengurapi dan memberkati kami semua. Inilah ya Tuhan doa dan seru kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Perikop ini bercerita tentang pencurahan Roh Kudus dan bagaimana mereka yang menyaksikan khotbah Petrus dibaptis dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 hingga 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu Petrus berkata, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab-Nya sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian
keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa, yang mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel. Dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur dengan kecapi dan lagu nyari. Bersoraklah dengan sangkakala. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Dan biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakimi bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 6. Perikop ini berisi ajaran Rasul Yohanes yang menegaskan bahwa semua orang yang percaya pada Kristus lahir dari Allah, dan Rasul Yohanes mengajak orang percaya untuk taat pada perintah Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian
karena Roh adalah kebenaran. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Saudara, ada satu pertanyaan penting yang diajukan oleh Machiavelli. Dia bertanya begini, apakah lebih baik dicintai atau ditakuti? Setiap orang tentunya ingin kedua-duanya, dicintai sekaligus ditakuti. Namun jika tidak boleh keduanya, jauh lebih baik mana, dicintai atau ditakuti? Machiavelli menjawab, lebih baik ditakuti ketimbang dicintai. Mengapa demikian? Ia memberikan alasan karena manusia itu mudah berubah sikap, pelin-pelan. Manusia itu kecenderungannya menipu, membohongi, dan manusia itu adalah penakut dan rakus. Machiavelli adalah seorang yang tidak mempercayai kekuatan cinta atau kasih. Ia berkata, cinta itu ikatan yang mudah putus. Maklum, manusia itu lemah. Ikatan cinta akan mudah putus kalau tidak lagi menguntungkan dirinya. Tetapi rasa takut yang diperkuat dengan hukuman, menurut Machiavelli, itu selalu efektif. Berbeda dengan dia, Yesus justru mengajarkan paradigma yang lain, yang berbeda. Di ayat 9 Tuhan Yesus mengaku, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Hubungan kasih antara Yesus dengan Bapa inilah yang ingin Yesus teruskan kepada para muridnya. Apa yang diterima Kristus dari Bapaknya tidak ditahan-tahan untuk dirinya sendiri, melainkan diteruskannya kepada kita.
Pengalamannya yang indah bersama Bapa diungkapkannya terus terang kepada manusia karena Yesus menginginkan kita untuk bisa mengalami kasih Bapa secara penuh. Yesus mengundang semua orang untuk tinggal di dalam kasih-Nya karena Dia sungguh merindukan agar manusia mengalami persekutuan kasih yang sempurna bersama dengan Bapa. Dan untuk bisa mempersatukan manusia dengan Bapa, Yesus mengambil inisiatif. Dia memanggil manusia ke dalam persekutuan itu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau tidak dipanggil atau dipilih oleh Yesus, para murid tidak akan datang kepada Yesus dan tidak akan terhubung dalam persekutuan dengan kasih Bapa. Injil Yohanes yang tadi kita baca adalah kelanjutan pengajaran Yesus tentang pokok anggur yang benar. Jika sebelumnya Yesus mengajak para murid dan berkata, "Tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah," kini Yesus memperjelas ajakannya. Ayat 9 dan 12 memperjelas ajakan Yesus, "Tinggallah di dalam kasih-Ku, dan inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Artinya saudara, melalui perintah ini Yesus merindukan agar kasih-Nya mewarnai seluruh relasi para murid dengan orang lain. Karena kasih mampu memulihkan kehidupan manusia yang jauh menjadi dekat, yang tercerai-berai berkumpul kembali, bahkan yang bermusuhan saling membenci mampu berdamai dan bersahabat. Bukankah itu saudara yang terjadi pada kita? Karena dosa, kita menjadi jauh dan terpisah dari Allah. Kita menjadi orang asing di hadapan Allah. Tapi melalui penebusan Kristus dan kasih Kristus, sekarang kita boleh disapa sebagai sahabat. Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku." Ini adalah sebuah penghormatan. Ini adalah sebuah penghargaan. Di dalam Kristus, saudara, kita bukan lagi orang asing atau musuh di hadapan Allah. Bahkan kita bukan lagi seorang hamba, melainkan sahabat dan kekasih Allah. Seorang hamba bisa diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Ia hanya melakukan tuntutan dan perintah tuannya. Dan jelas ini berbeda dengan seorang sahabat. Sahabat adalah sosok yang benar-benar secara sadar dan tulus melakukan sesuatu karena sebuah keintiman, sebuah relasi. Sebuah persahabatan sejati selalu ditandai dengan kerelaan untuk berkorban. Entah berkorban waktu untuk menemani, berkorban tenaga untuk membantu, bahkan berkorban harta untuk berbagi. Bisa juga berkorban dalam perasaan. Itulah tanda persahabatan sejati. Dan Yesus telah memberikan bukti nyata perlakuan seorang sahabat sejati. Ia rela memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu sebagai sahabat saudara, Injil Yohanes menyatakan Yesus sudah memberitahukan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa.
Yesus telah menyingkapkan rahasia-rahasia terbesar bagi manusia, yaitu rencana dan tujuan Bapa bagi manusia, tujuan dan rencana keselamatan Allah. Seluruh kebenaran telah disingkapkannya, kecuali perihal waktu kiamat. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Yesus. Semua disingkapannya kepada murid-murid yang dinilainya sebagai sahabatnya. Dan sebagai sahabat, Yesus juga mengajak kita para sahabat untuk mengikuti perintah dan teladannya. Kita bisa merenungkan di sini, saudara. Dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah memilih kasih. Ia mengajar dan melayani siapapun. Ia mengasihi tanpa pandang bulu, tidak memandang status pekerjaan dan kondisi ekonomi orang lain. Dalam pelayanannya, Yesus tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan orang. Dan siapapun yang mau mendekat, siapapun, baik itu baik, orang baik ataupun orang jahat, diterimanya. Siapapun yang berseru kepadanya, dipulihkannya. Saudara, itulah teladan konkret pelayanan Yesus yang didasarkan oleh kasih. Membangun relasi, menerima dan melayani orang yang berbeda menjadi salah satu tantangan di dalam pelayanan Petrus sebagai rasul. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 dan 48 berada dalam konteks perjumpaan Petrus dengan Kornelius. Sebagai seorang rasul, Petrus tumbuh besar dan hidup di lingkungan Yahudi. Perjalanan hidup Petrus dipenuhi dengan berbagai macam peraturan-peraturan Yahudi yang eksklusif dan diskriminatif. Mulai dari hal makanan halal haram, pandangan terhadap orang-orang bukan Yahudi yang dianggap tidak mengenal Allah, termasuk larangan bertamu ke rumah orang bukan Yahudi. Kornelius, saudara, adalah seorang perwira Italia yang percaya pada Tuhan. Meskipun dia bukan seorang Yahudi, Kornelius dikenal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan hidupnya saleh, dan dia menjadi dermawan bagi orang-orang Yahudi. Jadi, ada dua orang dari dua latar belakang yang berbeda. Dan kedua orang dengan latar belakang yang berbeda ini mengalami perjumpaan atas prakarsa Tuhan. Tuhan melalui rohnya memperjumpakan kedua orang ini untuk sebuah rencana yang indah. Melalui perjumpaan itu, saudara, Kornelius bersyukur. Dia bersyukur karena merasakan kelegaan atas penerimaan Roh Kudus. Dan sebaliknya, Petrus melalui perjumpaan itu belajar sesuatu yang berharga. Dia belajar untuk menerima dan mengasihi orang yang berbeda sebagaimana Allah mengasihi semua orang. Paradigma dan sikap Petrus terhadap orang yang berbeda berubah. Ini menunjukkan bahwa kasih itu menembus sekat-sekat buatan manusia. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, Petrus kemudian memberitakan Injil keselamatan Kristus kepada bangsa-bangsa yang lain. Saudara, seandainya kasih Kristus itu menjadi milik kita, rasanya tidak akan terlalu susah untuk kita membangun relasi dengan orang lain meskipun orang lain berbeda dengan kita. Jadi, manakah yang lebih baik? Taat menuruti perintah Kristus karena takut atau taat pada perintah Kristus karena cinta? Mana yang lebih baik? Taat karena takut
atau karena cinta? Lalu di mana perbedaan ketaatan yang dilandasi oleh rasa takut dengan ketaatan yang dilandasi oleh cinta atau kasih? Saudara, ketaatan yang dilandasi oleh ketakutan atau oleh pamrih atau imbalan yang diharapkan pada akhirnya tidak mendatangkan sukacita atau kelegaan. Ini berbeda dengan ketaatan yang dilandasi oleh cinta atau kasih. Meskipun terkadang diiringi dengan pengorbanan, ketaatan berdasarkan cinta kasih itu pada akhirnya mendatangkan sukacita dan kelegaan. Benar apa yang dikatakan Yesus, dan yakinilah, jikalau kamu menuruti perintahku, yakni mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saat ini kita dipanggil bersama-sama untuk melayani. Bagaimana kita bisa bertahan dalam pelayanan dan melayani dengan penuh sukacita? Bagaimana kita menjadikan pelayanan kita membuahkan sukacita bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri kita? Layanilah orang lain dengan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Pelayanan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia pada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu Shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian,
Panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai pengurus komisi remaja dan koordinator wilayah di Jemaat GKI Cikarang untuk masa pelayanan tahun 2001 sampai dengan 2023. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di bidang-bidang khusus di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikan mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikan pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pernyataan keyakinan dan janji. Untuk kita ketahui bersama bahwa pelantikan Badan Pelayanan Jemaat, dalam hal ini Komisi Remaja, hanya diwakili oleh ketua saja. Adapun nama-nama anggota dari Badan Pelayanan Jemaat masing-masing dapat dibaca di warta gereja. Kecuali koordinator wilayah yang tetap dihadiri oleh saudara-saudara kita yang akan menyatakan keyakinan dan janjinya. Karena itu perkenankan saya membacakan nama-nama sebagai berikut. Koordinator wilayah Cikarang A, Saudara Bayu Rostian. Koordinator wilayah Taman Sentosa, Saudara Freddy Bukit. Koordinator wilayah Serang A, Saudara Jaudin Samosir. Koordinator wilayah Lipo A, Saudara Haryanto Rambang. Koordinator wilayah KSB, Saudara Roy Rudi Simanjuntak. Koordinator wilayah Serang B, Saudara Robinson Putirulan. Koordinator wilayah Lipo B, Saudara George Maengkom. Dan di Komisi Remaja sebagai ketua tentunya Saudara Yoriel Nathanael Rangga Tau. Saudara yang akan dilantik, sekarang saudara diundang untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara telah menyatakan kesediaan untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui Badan Pelayanan Pengurus Komisi Remaja dan juga di dalam koordinator wilayah. Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan pengurus komisi remaja dan koordinator wilayah? Yakinkah saudara bahwa Allah telah memanggil saudara ke dalam pelayanan? Allah juga yang tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara. Karena itu, berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, dengan kesetiaan, dan tentunya dengan sukacita? Bagaimana jawab saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan pengurus komisi remaja dan koordinator wilayah, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tidak bercacat pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Pujilah hari
Pesan bagi pelayan-pelayan yang baru, silakan menghadap umat. Saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah umat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerja bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, firman Tuhan meneguhkan kami semua. Ketika kami mewujudkan kasih Kristus di tengah kehidupan kami akan mengalami sukacita yang penuh. Dan disitulah kami bisa mewujudkan sebuah kesaksian sebagai para sahabat Kristus. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas anugerah dan kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada saudara-saudara kami melalui gerejanya. Mereka bersedia untuk ambil pelayanan dalam pembangunan gereja, melalui pelayanan sebagai komisi remaja maupun sebagai koordinator wilayah. Kami menyadari ini adalah satu pelayanan yang penting. Sebagai korwil, kami adalah orang yang pertama yang bersentuhan langsung dengan umat Tuhan di wilayah. Kami menjadi jembatan untuk bisa menyampaikan informasi dan komunikasi antara gereja dengan umat Tuhan. Kami percaya ya Bapa di surga, biarlah pelayanan ini dalam pertolongan Tuhan dapat kami lakukan dengan baik dan benar. Dan terutama kami juga bisa menikmati sukacita dan pertumbuhan rohani di dalam keterlibatan kami dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk komisi remaja. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak muda jemaat-Mu di jemaat ini. Tuhan berkati komisi remaja di tengah upaya mereka untuk mencapai masa depan, di tengah tanggung jawab mereka dalam studi bahkan dalam karya, di tengah tanggung jawab mereka sebagai anak di tengah keluarga. Tuhan juga memilih mereka untuk melayani Engkau melalui dan di dalam gereja. Biarlah anak-anak kami Tuhan penuhi dengan roh, agar mereka cakap mengerjakan tugas dan panggilannya. Mereka mampu menjadi berkat Tuhan bagi banyak anak-anak muda dalam persekutuan gereja Tuhan di jemaat ini. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, Tuhan memberikan mereka juga keberanian, Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan, agar pelayanan mereka khususnya di masa pandemi ini bisa lebih efektif dan mereka menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tahu doa dan pengharapan mereka. Tuhan tahu perjuangan mereka untuk memulihkan kesehatan. Tuhan tahu juga kelemahan dan keterbatasan mereka dan keluarga yang mendampingi. Karena itu hamba-Mu ingin mempercayakan kehidupan saudara-saudara kami yang berjuang untuk sehat, keluarga-keluarga yang mendampingi di dalam pertolongan Tuhan. Engkau sendiri yang akan menguatkan, Engkau sendiri yang akan menghibur, Engkau sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan oleh saudara-saudara kami dan keluarga yang mendampingi. Pada saat ini ya Bapa, kami juga ingin berdoa, kiranya Tuhan memberkati
pendidikan anak-anak kami. Kiranya mereka memperoleh hikmat, mereka memperoleh rasa sukacita dan damai menjalankan tugas panggilan mereka belajar, mereka diberikan kemampuan untuk bisa menyerap ilmu dan bahkan menjadikan ilmu yang mereka dapat sebagai pegangan dan bekal dalam kehidupan mereka kelak. Kami percaya Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang memasuki taraf pendidikan yang baru. Mereka mungkin akan berada di tengah lingkungan yang baru, tapi kami percaya dalam pergenggaman pertolongan Tuhan, anak-anak kami mampu mengalami sukacita dalam belajar. Kami berdoa untuk banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi di tengah situasi pandemi yang masih harus kami hadapi. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, memberikan jalan keluar yang terbaik, agar keluarga-keluarga umat-Mu tercukupkan oleh berkat Tuhan hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran putra-putri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Bapa di sorga, dengarkanlah seru doa keluarga-keluarga-Mu, dengarkanlah dan kabulkanlah seturut dengan pengharapan mereka, dan kiranya dalam upaya keluarga-keluarga untuk mendapatkan generasi penerus, Engkau sendiri yang terus hadir dalam proses, Engkau sendiri yang akan menolong dan memampukan, memberikan mereka kekuatan dan kesabaran. Bapa di sorga, inilah seru doa kami, jauh dari sempurna, tapi yang kami percaya di dalam Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai nas pembimbing diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a, demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang akan muncul di layar YouTube berikut ini. Atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan langsung di kotak persembahan yang disediakan di gereja. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas semua berkat dan kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu dapat menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami setiap hari. Kini kami memberikan persembahan terbaik yang telah kami terima dari Engkau dengan ucapan syukur dan kerelaan hati, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah saudara dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun kamu berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu Saudara, saat ini 5 Mei 2021, GKI Sinul Jabar bersama-sama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia menyerahkan bantuan kepada Rumah Sakit Ukrida.
Seperti sama-sama kita ketahui, sejak Januari 2021 kita mengadakan gerakan bersama yaitu GKI 21 dalam rangka mendukung paket bed untuk Rumah Sakit Ukrida. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara, baik jemaat, simpatisan, majelis jemaat, badan-badan pelayanan di lingkup GKI Sinul Jabar, dan juga yang lain-lain yang membantu kami. Kiranya kebersamaan kita semakin menyadarkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat jika ditanggung bersama-sama. Dan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling mendukung sehingga nama Tuhan Sang Kepala Gereja semakin dimuliakan. Selamat juga untuk Rumah Sakit Ukrida, dan biarlah kiranya kehadiran Tuhan boleh dirasakan juga dalam keberadaan Rumah Sakit Ukrida. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu saudara atas dukungan doa, dukungan dana, dan setiap dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, lalu pencemaran menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja